Shalom. Kami Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat beserta juga tamu undangan ataupun jemaat yang live streaming di rumah, selamat beribadah, dan kita akan mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjadikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkan kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita saling menghormati dan mengasihi mereka dan menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, mari kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkan hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup.
kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19, dan kita akan membacanya secara responsoria. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Berdirilah teguh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian dari Inahana.
Dilanjutkan kita akan mendengar lagu pujian dari Ina Deborah. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Warta jemaat gereja kita untuk minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 28 Juni 2026, dengan topik Kasih yang menggembirakan dan menguatkan, adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1.1 Sermon Parhalado,
Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, sermon Parhalado informasi melalui WA Group. 1.2 Sermon Week yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga H. Hutapea Inang Boru Sianipar, alamat Jalan Dr. Samratulangi, Blok H 135, RT 03 RW 13 Baros. Week 2 di rumah keluarga S. Mahulai Inang Boru Sibolon, alamat Gedung IL Nomensen, Jalan Lurah Cimahi. Week 4 di rumah keluarga J. Sitanggang Inang Boru Pasaribu, alamat Jalan Kalidam nomor 75, RT 03 RW 09 Cimahi. Week 8 di rumah keluarga ATP Perdede, alamat ATP Perdede Inang Boru Lumban Tobing, alamat Citunjung. Week 10 di rumah keluarga PH Butar-Butar Inang Boru Sitorus, alamat Jalan Kamarung Regensi Blok C nomor 6. Week 12 di rumah keluarga Kim F. Siagian Inang Boru Gurning, alamat Komplek Permata Cimahi, Jalan Mutiara 1, Blok C nomor 4, Blok C4 nomor 7. Kamis tanggal 2 Juli 2026 masuk pukul 19.00 WIB. Week 3 di rumah keluarga ST Sitorus Inang Boru Pangaribuan, alamat Jalan Pojok Utara 1, Gang Karya Muda 5 nomor 46. Week 5 di rumah keluarga M. Simatupang Inang Boru Sinaga, alamat Jalan Cisangkan Hilir, khusus masuk pukul 17.00 WIB. Week 7 di rumah keluarga LH Sinaga Inang Boru Hutapea, alamat Perum Cimareme Indah Blok D3 nomor 30. Week 9 di rumah keluarga Nyonya NP Siahan Boru Pardede, alamat Bukit Cipageran Indah Blok B nomor 27 Cimahi. Week 11 di rumah keluarga di Gedung IL Nomensen. Pelayanan 1.1 Pertangyangan Lansia Distrik. Pertangyangan Lansia Distrik akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 mulai pukul 10.00 WIB di HKBP Semarang Barat. Dilanjutkan dengan perlombaan vokal grup. Perwakilan dari gereja kita akan berangkat pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 06.00 WIB. Yang mendampingi adalah Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Ferry Siregar MTH, dan Pendeta Fungsional Bapak Pendeta Pitu Sinaga STH. Resort 2.1 Pos Pelayanan Cipatat. Terhitung mulai tanggal 21 Juni 2026, ibadah di pos pelayanan Cipatat telah dipindahkan ke rumah kontrakan Kuria, masuk pukul 11.00 WIB. Parjamita pada hari ini adalah Minggu tanggal 28 Juni 2026 adalah Inang Bibel Pro Nur Cahaya El Boru Sinaga, Paragenda Situa JH Hutagaol. 2.2 Pos Pelayanan KBP. Parjamita pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026 masuk pukul 08.00 WIB adalah Bapak Pendeta Ferry Siregar MTH, Paragenda Inang Situa DRS Boru Siahaan. Marturia
5.2 Persembahan topangan dana Huria. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026, dalam setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk topangan dana Huria. Amplop disediakan Huria. 7. Panitia Pesta Huria. Pada tanggal 2 Agustus 2026, gereja kita akan mengadakan pesta Saresot Cimahi. HKBP Cimahi Jalan Lurah, Pos Permingguan KBP, Pospel Cipatat. Tema pesta adalah sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa. Tersurat dalam kitab Filipi 2 ayat 2. Subtema dengan meneladani karakter Kristus, Jemaat Saresot Cimahi hidup dalam kesatuan, kasih, dan kerendahan hati. Rencana target pesta sebesar 450 juta rupiah. Rancangan pembagian parsel, lelang makanan dan ulos untuk setiap WIB, pos permingguan dan pos pelayanan terlampir. 8. Pemberitahuan. 8.1 Rapat evaluasi program kerja dan anggaran. Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 akan diadakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran Januari sampai dengan Juni 2026 semester 1 mulai pukul 16.00 WIB. MPA, Dewan, dan Seksi agar mempersiapkan bahan yang diperlukan. 8.3 Perubahan jadwal sermon. Terhitung mulai tanggal 6 Juli 2026, jadwal sermon Parhalado, PHD kategorial, dan sermon guru sekolah minggu mengalami perubahan, yaitu A. PHD Ina Gracia menjadi hari Jumat masuk pukul 17.00 WIB. B. Sermon Parhalado menjadi hari Selasa masuk pukul 17.00 WIB. C. PHD Ama Ex Saudi menjadi hari Jumat masuk pukul 19.00 WIB. D. Sermon guru sekolah minggu menjadi hari Jumat masuk pukul 18.00 WIB. 8.4 Jemaat baru. Terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026 bahwa keluarga Ivanus Juniro Simangunsong, Inang Elizabeth Borusiagian telah menjadi jemaat gereja kita, beralamat di jalan di Pasar Antri Week 2 yang datang dari gereja HKBP Resort Ciluar Bogor. Kami mohon untuk berdiri di tempat. Gabe Jala Horas. Ralat Tikting. Ralat Tikting untuk di halaman 14 untuk persembahan secara khusus untuk week 3 tertulis atas nama keluarga F. Gultom Inang Boru Sihombing. Seharusnya keluarga F. Gultom Boru Simanjuntak. Demikian ralat telah diperbagi. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Vokal Grup Lansia.
Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 658 sambil kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada Filemon ayat 4 sampai ayat 7. Filemon ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika suatu waktu orang lain berbicara tentang hidup kita, tentang diri kita, kira-kira apakah yang akan mereka bicarakan tentang kita, amanginang? Jika orang lain berbicara tentangmu, kira-kira apa yang akan dibicarakan orang lain itu tentangmu, tentang saya, tentang kita? Apakah mereka akan berkata seperti ini misalnya, dia orang baik, nabur judo ibana, inaun narupani, dia pernah menolong saya, dia selalu menguatkan saya, dia membuat iman saya bertumbuh, dia selalu menolong, menguatkan, dan dia menjadi berkat dalam hidup saya. Ataukah mungkin kebalikannya yang akan mereka bicarakan? Dangarok kasihani, dia orang jahat, seringkali dia mengecewakan saya, seringkali dia membuat saya menderita. Dia dona gumodang hatan nijol mate. Amangina, mana yang lebih baik, yang lebih banyak dibicarakan orang lain tentang hidup kita ini? Ini perlu kita renungkan. Karena apa? Karena yang paling lama diingat atau dikenang orang lain bukan yang kamu miliki, bukan harta kita, tetapi yang sering diingat orang lain adalah bagaimana kita memperlakukan mereka. Wado pangalahot tatu nasida. Itu yang diingat orang, itu yang dikenang. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada mereka, dan apakah hidup kita memberikan dampak yang positif kepada mereka. Ido nanaing idaun nijolma sian paranguluota. Dan dalam nas ini kita melihat seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Filemon. Dalam nas ini, ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya ini, yang pertama dikatakan Rasul Paulus ayat 4 tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau. Jadi setiap kali Rasul Paulus mengingat Filemon, yang ada dalam hati dan pikiran Rasul Paulus adalah mengucap syukur. Oleh karena apa? Itu yang mau kita lihat. Karena kasih-Mu yang baik, innana king disi. Karena kasih-Mu yang baik kepada semua orang, dan juga tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Di mana rupanya kebaikan Filemon ini? Kalau kita lihat di ayat 2 Amanginang, dikatakan di situ, teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi surat ini ditujukan dari Paulus kepada Filemon yang kukasihi, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Akipus
teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kita garis bawahi jemaat di rumahmu. Ternyata salah satu kebaikan Filemon adalah walaupun dia bukan pendeta, bukan rasul, bukan nabi, dia memberikan rumahnya sebagai tempat persekutuan orang-orang kudus, sebagai tempat jemaat berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Ini kebaikannya yang pertama. Rumahnya dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Selain itu, dia juga sering menolong orang lain, membantu. Terkenal kebaikannya dan kasihnya kepada semua orang. Bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi kepada semua orang. Tusunedo ibana marholong niroha. Dan ternyata Manginang, kalau kita baca nanti seluruh surat Filemon ini hanya satu pasal. Karena itu saya tadi tidak mengatakan pasalnya, biasa seperti itu. Onggoholas pasal do, langsung do surat Filemon ayat 4 sampai 7. Dak pola do horob be pasal nayate. Artinya singkat ini. Ceritanya apa di situ nanti kalau kita baca di rumah? Ternyata si Filemon ini dia mempunyai salah seorang hamba, atau lebih tepatnya budak manidoko nate. Budak do istilah naujui disi, yang bernama Onesimus. Dan ternyata si Onesimus ini melarikan diri dari hadapan Filemon. Sampai ketemulah Onesimus ini, si budaknya ini nanti di penjara bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia ceritakanlah pengalamannya, dan setelah Rasul Paulus memahami ceritanya yang sesungguhnya, memang kemungkinan ada dua kesalahan daripada Onesimus ini. Yang pertama, melarikan diri itu tadi. Dalam hukum kekaisaran Romawi, seorang budak tidak boleh melarikan diri. Karena itu sudah, kalau istilah sekarang, sudah taken kontrak. Ngadi tu hori budaki. Jadi kalau seorang budak melarikan diri dari tuannya, kalau ketemu itu bisa dihukum sampai hukuman mati. Nah, ternyata melarikan dirilah si Onesimus. Itu ya kesalahan yang kedua. Dan dituruti peraturan manana kontrak naunggabe budak ibana. Kesalahan yang kedua, ada kemungkinan si Onesimus ini mencuri atau menipu tuannya Filemon. Dari mana kita tahu? Dari ayat 18. Kata Rasul Paulus, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Jadi surat ini sebenarnya bertujuan untuk membujuk Filemon dari Rasul Paulus, supaya Filemon mau menerima kembali si budak ini tadi, si Onesimus. Jalo maibana muse ngamar cerita behami di penjaraon. Kira-kira begitu Amanginang. Aku yakin akan kasihmu yang besar, dan jika dia berhutang atau sudah merugikan engkau, aku Paulus yang membayar. Gimana king dua kesalahan ini? Melarikan diri dan kemungkinan mencuri atau menipu Filemon. Singkat cerita, surat ini tiba kepada Filemon. Memang tidak diberitakan dalam surat Filemon ini apakah Filemon akhirnya menerimanya. Tapi sebagian besar penafsir mengatakan akhirnya dia diterima. Alasannya apa? Yang pertama, itulah buktinya mengapa surat Filemon ini kita masukkan ke dalam Alkitab. Dimasukkan ke dalam Alkitab untuk menjadi diingat semua orang hingga saat ini. Itu bukti yang pertama, bahwa Filemon nanti diterima. Dan bukti yang kedua adalah 50 tahun sesudah itu Filemon menjadi seorang uskup, seorang rasul. Dia menjadi pemberita Injil. Ada seorang penulis juga mengatakan akhirnya dia menjadi pemberita. Kalau Filemon tidak menerima Onesimus, ya mungkin cerita itu tidak akan ada.
Onesimus tidak mungkin menjadi seorang uskup atau rasul. Jadi kemungkinan besar Filemon bersedia menerima dan memaafkan Onesimus, sang budak yang melarikan diri itu tadi. Dan itulah mengapa Rasul Paulus sangat memuji kasih kebaikan daripada Filemon itu. Dan bukan hanya itu, ternyata kasih daripada Filemon sudah membahagiakan atau menghibur banyak orang. Itu dikatakan di ayat 7. Kasihmu sudah kuperoleh, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Terjemahan lain mengatakan orang-orang kudus telah kau segarkan jiwanya. Artinya melalui kasih dan kebaikan Filemon, ada banyak orang yang terberkati, yang hidupnya disegarkan, dihiburkan, dan memperoleh kegembiraan yang besar. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Yang pertama adalah, kalau kehadiran Filemon bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau kasih dan kebaikannya memberikan kegembiraan dan hiburan, kesegaran jiwa bagi orang-orang lain, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kehadiran kita di tengah orang lain sudah mendatangkan sukacita dan kekuatan? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah orang lain sudah bisa menjadi penyegar, penyejuk, atau sebaliknya menjadi pemanas hati, pemanas situasi? Idia do hita mang do hotiala, idia do hamu. Kalau kita berdiri atau berada di tengah-tengah orang lain, antara ada dua ini, dia do hita, penyejuk atau penyegar, manang dapat dua hon, pemanas situasi, mabeb perbola-bolaan, di mana kita? Penyejuk do? Di sini kita dipanggil. Ada orang setelah dia tiba di satu-satu persekutuan, semua merasa bahagia. Untunglah datang kau inang. Itulah gunanya kamu datang. Tadi kami sudah bingung memecahkan masalah ini. Untunglah datang inang memberikan solusi. Puji Tuhan lah inang. Teruslah inang datang ya. Nah ini rupanya. Tapi ada juga sebaliknya. Unang maroin yan. Inakarongan natin. Kita diingatkan melalui nats ini. Yang pertama itulah, kita dirindukan oleh semua orang. Jadi ketika orang lain mengingat kita, maranganang may bana inat tasyanu ina burjului songon naudok naking na parjului. Ketika orang mengingat kita, yang terbayang dalam pikirannya, inang itu baik kali, amang itu baik. Itu yang terjadi dalam nats ini. Ketika Rasul Paulus mengingat Filemon, aku mengucap syukur. Itu rendah ibana duda. Mau lihat tema di Tuhan adong jolmana marguar si Filemon. Aku bersyukur kepada Tuhan ada orang seperti Filemon. Kalau seandainya Filemon orang jahat, ahamadohon di si Paulus ate, Rasul Paulus. Badang binoto be surat Filemon pedang adong be. Nah, maka yang pertama amanginang, jadikanlah kehadiran kita di tengah-tengah orang lain seperti Filemon, menjadi berkat, menjadi penyejuk, penyegar situasi, pembawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui nats ini kita diingatkan, jadilah menjadi orang yang selalu mengampuni. Filemon mau mengampuni hambanya, budaknya Onesimus. Sekalipun dia sudah melarikan diri, mencuri dan menipu, tetapi setelah Rasul Paulus membujuk supaya dia menerima, dia mengampuni kesalahannya,
dan dia mau menerima kembali kehadirannya, mengampuni. Dan ini yang sulit dilakukan oleh orang-orang percaya. Tetapi ini selalu diingatkan, jadilah hidup sebagai pengampun, jangan pendendam. Sukalah mengampuni. Karena apa? Yang pertama alasannya, kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita dianugerahi keselamatan. Memang ada orang yang mengatakan, "Bado pe baenon mengampuni, ngamar bekas be di bagasar roha, sudah terlalu sakit." Ada pernah saya dengar begitu, Amang. Bagaimana lagi caranya saya mengampuni? Sudah terlalu sakit ini, disakiti hati ini. Jadi husukum matahe, kalau misalnya diperbandingkan inang menyakiti hati Tuhan, apalah yang mau dikatakan Tuhan? Mana yang lebih sakit? Orang lain menyakiti hati inang atau inang menyakiti hati Tuhan? Si mainangi banyan aku udah cocok menyakiti hati ini Tuhan nih inna. Kalau begitu mengapa susah? Sekalipun itu sakit, tetapi sudah lebih sakit hati Tuhan kita buat. Tapi apa kata Tuhan? Aku mengampunimu. Masa Tuhan mau mengampuni kita yang sudah sekian banyak menyakiti hatinya, tapi kita hanya satu kesalahan orang lain tidak bisa kita ampuni, selalu kita pertahankan untuk berbekas di hati kita? Ngelucu be ya deh, ngelucu beda. Saya ada doa salah nidongan, saya terus taingot. Apa hita hasalat tu Tuhani, dak kebilangan. Tidak terhitung jumlahnya, tetapi Tuhan menghapus semua itu. Karena itu kita diingatkan melalui nas ini, jadilah pengampun, amang-inang yang dikasihi Tuhan. Dan buktikanlah itu mulai hari ini. Coba ingat siapa nama dalam hatimu itu yang masih menyakiti hatimu hingga saat ini. Beranikah amang dan inang nanti mengambil langkah pertama untuk berdamai? Turido tung dah lah, pula gajah-gajah kan, ata-atai. Adong do peno aeng musut tay bagasar rohatai, nasotatoy. Ambillah langkah pertama nanti. Sepulang dari gereja ini, mardame mak, kan? Manang isod do ibana no aeng. I gereja do ibana no aeng. Daong. Aku yakin dah adong musuta, amin. Yakin dah adongi. Alemo lo tuk pedong unang maju musuh ate, nah ya berselisih nih ngomma, yang pernah berselisih paham, jangan simpan dalam hati. Ada orang bijak mengatakan, memang mengampuni itu tidak berarti bisa meninggalkan atau melupakan sampai habis. Warna pengambil terjadi ate. Karena ada seperti itu disukun niampuni do nian alai seitong niingot ninna niampuni do alai seitong niingot amang wajar deh. Sama itu ketika kita membawa batu yang besar supaya hidup kita ringan, kita tinggalkan batu itu dan kita berjalan ke depan. Pertanyaannya, apakah batu itu menghilang? Tahu kan? Di sido be batui. Jemulu lewat tita musesani, buido memang gabe taringot. Tapi intinya apa? Batu itu sudah diletakkan, jangan dibawa-bawa terus. Begitu juga kesalahan orang lain. Benar kesalahan itu bisa kita ingat kalau bertemu dengannya, kalau berpapasan, song batu itu naking. Tetapi yang penting adalah tinggalkan di sana batu itu, jangan terus bawa dalam hatimu. Onna si tebuat do terus, disot terus batui kesalahannya halaki. Dan ketika semakin besar batu itu, semakin banyak juga apa yang terjadi amangina. Isi dona soratan, siapa yang jadi bebannya berat? Bahita kan? Ketika batu itu terus kita bawa, batu sian amatta sianu, batu sian amang padita sinaga, batu sian amang padita siregar.
Terus sudah batu sian inang bibel pro borusina asa tulu cahami unang hola dua dokonin nanon tong do si pikiran nanti batu sian perhalado hagai bijala lurah asa tong hona. Nah mulu lam gudang tabapungwi tawait tu hati-hati tahun hati-hati taibe dak siap be menampung pecahlah dia kita yang sengsara. Oleh karena itu amang inang, apapun kesalahan orang lain, maafkanlah sama seperti Filemon mau memaafkan Onesimus dan menerima kembali. Dia menjadi berkat bagi sesama. Kita juga mari menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menjadi hidup yang menggembirakan dan menguatkan seperti topik kita, holong nama buah lasni roh hadohot apul-apul. Di sihita maringanan di mana kita berada, orang lain bersuka cita, orang lain beroleh berkat, kegembiraan dan kegirangan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan, sukacita. Hingga saat ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap pekerjaan kami, kehidupan kami, dan berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang mengingatkan Filemon akan kasih dan kebaikannya. Filemon mau menerima kembali hambanya Onesimus yang telah melarikan diri dan sekalipun telah merugikan dirinya. Itulah bukti kasih yang nyata, bukti daripada kebaikan yang Tuhan inginkan. Bukan hanya Filemon, tetapi ketiganya hidup dalam kasih. Baik Rasul Paulus yang mau mengingatkan Filemon dan juga Onesimus yang mau memohon ampun kepada tuannya. Mereka semua dipenuhi kasih dan kebaikan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, supaya kami juga orang-orang yang percaya kepadamu bisa hidup dalam kasih dan kebaikan, hidup dalam pengampunan. Kami telah menerima anugerah-Mu ketika dosa-dosa kami diampuni oleh-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau mengampuni sesama kami, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, menerima mereka kembali. Dan biarlah juga hidup kami menjadi berkat bagi semua orang. Ketika orang lain mengingat kami, membicarakan kami, biarlah yang mereka bicarakan adalah segala kebaikan dan kasih kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, dan curahkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami hidup dalam firman-Mu itu. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, dari anak-anak hingga orang tua. Berikan sukacita bagi kami untuk 1 minggu ke depan yang akan kami jalani. Kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami, dan biarlah setiap pekerjaan kami menghasilkan buah-buah yang baik bagi kami, bagi sesama, dan bagi sekeliling kami. Berkati juga seluruh pelayan gereja-Mu ini menjadi berkat bagi sekitarnya. Kuatkan para jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, supaya semua jemaat-Mu dapat bersuka cita di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah kami di dalam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali mengumpulkan persembahan yang kedua dan dana topangan huria dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 792. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan.
kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku menegakkan keadilan dan kedamaian bagi semua dan keluhan ciptaan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.